Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu dimanapun berada. Selamat datang di podcast Sinergi bersama saya Yulia Tari, host podcast Bawaslu Kabupaten Solo yang tahun kemarin warawiri di seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Solo. Nah, semoga nggak bosan ya. Ini lagi hostnya gitu. Oke, hari ini kita datang langsung. Biasanya kan yang datang itu bintang tamu kita yang datang ke kantor. Nah, hari ini kita yang mendatangi bintang tamu kita. Hadir bersama kita hari ini Kapolres Solo, Bapak AKBP Agung Pranajaya SIK. Tampan sekali beliau di sebelah saya. Sebelum kita ke Pak Agung, saya mau ingetin dulu sahabat Bawaslu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Solo, serta follow seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Solo. Oke, kita kenal dulu lebih dekat Pak Agung. Silakan Bapak boleh perkenalan diri dulu sama sahabat Bawaslu. Mungkin ada yang belum tahu Kapolres SIK siapa sih sekarang gitu Pak. Baik ya, tak kenal kata saya. Nama saya Agung Pranajaya, pangkat AKBP, jabatan saya Kapolres Solo. Saya telah menjabat kurang lebih 1 tahun di sini. Status saya keempat ya. Saya kawin, anak saya 4. Saya kelahiran Palembang 40 tahun yang lalu. Saya lulus Akpol tahun 2006. Ditempatkan dulu pertama di Papua, setelah itu di Maluku. Sekarang saya ditugaskan di Sumbar, tepatnya di sebagai Kapolres Solo Arusika. Berarti baru kali ini ditempatkan di Sumbar ya Pak? Iya, di Sumatera. Oh, di Di Sumatera. Sumatera baru kali ini. Jadi 18 tahun yang telah berlalu saya ditugaskan di wilayah timur Indonesia, Papua, di Ambon, pernah juga di Poso, pernah juga saya tugas ke Afrika waktu itu di Sudan tahun 2016-2017. Kontingen pasukan PBB waktu itu. Berarti di daerah konflik ya Pak ya selama ini? Iya, selama itu ya. Nah, kemudian ke Sumatera di Kabupaten Solo yang alhamdulillah kita adem ayem gitu ya Pak ya. Sekian damai kalau kata Bapak Bupati kita. Iya. Oke, baik Bapak. Sebagai garda terdepan nih keamanan di wilayah Kabupaten Solo. Nah, bagaimana Bapak melihat pentingnya stabilitas keamanan dalam menjamin kualitas demokrasi di Kabupaten Solo, Pak? Ya, memang keamanan ini boleh dikatakan bukan hanya sekedar pelengkap, tapi memang syarat dasar mutlak ya untuk tercapainya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat dan dipercaya masyarakat. Itu sudah menjadi ketentuan baku ya, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Ya, dimana kan istilahnya demokrasi ini kan di mana kita paham maksudnya bebas orang sampaikan aspirasi. Ya, bagaimana dia akan sampaikan aspirasi apabila dia ada intimidasi, ada tekanan ataupun ancaman kekerasan. Jadi ini boleh dikatakan stabilitas keamanan dengan demokrasi ini terkaitannya ya mutlak, itu syarat wajib yang harus memang dipenuhi. Kalau memang stabilitas ini bisa kita jaga, insya Allah demokrasi kita ini akan berjalan dengan bagus. Jadi masyarakat harus aman dulu ya Pak ya, biar mereka lebih leluasa menyampaikan aspirasinya seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin masih banyak ya masyarakat kita yang belum mengetahui seperti itu Pak. Nah, fokus jajaran Polres Solo dalam mengawal setiap tahapan pemilu itu apa? Ya, jadi ya tentunya kan tahapan pemilu ini kan ada range-nya ya, kita ketahui bersama, mulai dari tahap pendaftaran peserta, mulai dari nanti dia mengadakan kampanye, ada masa tenang, ada masa hari-hari coblosan, ada penghitungan suara, rekapitulasi sampai nanti penetapan hasil akhir. Tentunya ini memang harus kita kawal dari sejak awal. Ya, strategi kita yang paling penting adalah deteksi dini yang paling penting. Pertama itu deteksi dini, pendekatan persuasif, yang paling utama juga kehadiran kita di setiap tahapan-tahapan ini. Itu fokus kita untuk mengawal jalannya demokrasi yang sudah berapa kali kita lalui seperti itu. Jadi memang Bapak beserta jajaran itu hadir bersama masyarakat. Ya, hadir. Itu harus itu. Itulah memang kunci utamanya kehadiran kita di lapangan. Karena kalau kita hadir ini kan beda spiritnya daripada kita hanya menyampaikan rencana, strategi. Jadi kita hadir
bukan hanya hadir saja, bukan hanya kerjaan kita saja. Kalau tindakan kepolisian itu ada 3 terbadinya, preemptif, preventif, represif. Mulai dari preemptifnya deteksi dini, kita harus tahu sudah ada data awal, oh di sini ada kelompok massa ini, di sini ada kantong suaranya di sini kita udah ada di deteksi awal preemptif. Setelah itu ada preemptif, preventif pencegahannya ya dengan kita teman-teman Babit melakukan sosialisasi, hadir di lapangan, menyampaikan tentang bagaimana kebutuhan kita terkait kegiatan-kegiatan kampanye. Itu sudah disuarakan oleh teman-teman ini. Tadi ada penegakan hukum. Tentunya ya kalau saya itu bilangnya preventif, represif, ya deteksi dini, persuasif, penegakan hukum, dibungkus oleh kolaborasi kita sama tokoh-tokoh yang memang berpengaruh pada itu, tokoh masyarakatnya. Ini kita pegang, tokoh agama, tokoh pemuda. Kalau saya dibilangnya 3K, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Jadi setelah polisi melakukan 3 langkah ini, disempurnakan oleh 3 hal ini, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ini kunci menurut saya. Kita mencapai hasil yang maksimal. Inilah langkah-langkah mitigasi saya terkait pengamanan pemilu. Ya, jadi masyarakat Kabupaten Solo tidak perlu takut atau was-was ya Pak ya ketika melihat ada Pak polisi begitu ya. Karena kan biasanya kita kalau ada Pak polisi, ada Pak polisi, tapi kami Iya. Selama ini saya udah buat slogan Badung Sana. Jadi kita ini seperti keluarga lah ya. Dan slogan ini sudah saya suarakan kurang lebih setahun ya. Jangan takut dengan polisi ya. Saya juga telah selama ini mensosialisasikan, kita kan ada 110 call center ini 24 jam, boleh ditelepon tanpa biaya, tanpa pulsa. Cuman mungkin kadang-kadang masyarakat masih belum terlalu paham atau mungkin sosialisasi belum terlalu dalam. Ini sehari kadang cuma terima telepon 10. Ya kadang-kadang nggak ada juga yang menghubungi kita, padahal kita ada 110. Nah itu apa maksud saya, memang kita betul-betul welcome. Kalau boleh dipasang resepsionis di depan itu kayak di hotel tuh saya pasang tuh. Khawatirnya nanti melanggar aturan aja. Biar memang masyarakat tuh sama polisi santai aja gitu. Kita ini memang betul-betul berkeluarga. Itu sudah menjadi prinsip saya. Kita juga sudah buat di beberapa polsek itu ada ruang problem solving. Kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan ya. Dengan tidak aturan itu kita mau selesaikan bersama sebelum keluarnya LP. Nah, itu memang harapan kita. Jadi memang saya harus memastikan ya di dalam podcast kita ini masyarakat jangan takut sama polisi. Jadi kalau ada polisi bukan berarti mau nangkap ya Pak. Iya, bukan. Bukan mau nangkap. Ini dari pengalaman Bapak yang kalau tadi dari cerita Bapak kan awal-awalnya ini di daerah konflik ya Pak ya. Benar. Nah, kalau di Kabupaten Solo ini potensi konflik seperti apa yang biasanya muncul ketika tahapan pemilu Pak? Ya, saya rasa kalau untuk potensi konflik ini rata-rata air ya. Di Indonesia ini kalau tahapan pemilu itu rata-rata air aja. Nah, misalnya di tahap kampanye itu biasanya kita khawatir ada bentrok massa biasanya. Nah, di mana-mana tuh konvoy ini pendukung A, pendukung B, nanti saling ejek-ejek. Nah, ada indikasinya tuh bisa bentrok. Nah, itu di tahap kampanye. Nanti kalau sudah di tahap masa tenang, nah itu biasanya ada indikasinya politik uang, bagi-bagi sembako. Nah, itu seperti itu yang memang rata-rata air ya yang biasa kita jumpai. Nah, kurang lebihnya pada saat nanti penghitungan rekapitulasi suara, kadang-kadang nggak percaya, ini nanti ada penggelembungan suara dan lain sebagainya. Nah itu kurang lebih seperti itu saja kalau kita lihat yang sudah ya. Menjadi pengalaman Polri selama ini. Nah, itu yang menjadi atensi kita, bagaimana nanti kita akan membuat mitigasi agar hal tidak terjadi. Ya, contohnya saja misalnya nih konvoy ini kan biasa kan setiap kegiatan kampanye nanti kan ada laporan ke kita nih dari Intel. Ya itu salah satu mitigasi, misalnya contohnya nanti pendukung ini dia mau konvoy hari ini ya kita jangan temukan harinya ya kan, biar jangan
bertemu kan. Gitu. Itu kurang lebih lah salah satu mitigasi-mitigasi yang akan kita lakukan. Nah, strategi Polres Solo Pak ini dalam membangun pendekatan terhadap masyarakat, jadi Ya. sehingga pesta demokrasi Aman, ini ya. benar-benar jadi pesta gitu Pak, Iya. bukan sebagai Bukan baku suatu hantam gitu ya. iya, baku hantam, menegangkan Iya, iya, begitu iya, Pak. iya. Kadang-kadang kan, iyalah mulai lo tahapan Iya, iya. Allah takut Iya. ya masyarakat seperti Iya, itu Pak. iya, Nah, iya. pendekatannya apa biar benar-benar berpesta itu bukan cuma kalangan atas saja, Iya, tapi iya. masyarakat juga gitu Pak. Ya ini tentunya ini baru strategi saya yang saya buat karena ini kali pertama saya jadi Kapolres. Kalau saya sudah mengkonsepkan memang akan ada banyak sekali koordinasi lintas sektoral yang akan saya buat untuk memahamkan kepada masyarakat ya bahwa ini memang pesta demokrasi. Namanya orang pesta ini kan kita memang bersenang-senang, bukan mau kita bersih tegang. Iya. Ini harus betul-betul ditanamkan kepada unsur terkait tadi, ya kan, tokoh agama, tokoh masyarakat, minik mama, Datuk Anduang, Candi Pandai, semua alim ulama kumpul semua. Apalagi kepada peserta yang akan mencalonkan, itu lebih ditekankan lagi, ya bukan hanya MOU, fakta integritas, siap menang, siap kalah, tapi memang betul-betul memberikan pemahaman, termasuk kepada masyarakat Solo, ya kan, ya boleh dikatakan, ya dengan kalau saya kan suara kita sedikit nih, polisi di Polres Solo ini total anggota saya sekarang hanya kurang lebih 380 sekarang seluruhnya Polres Solo ini. Sedangkan masyarakat Solo ini hitungan 2024 411.000 jumlahnya. Jadi kalau kita perbandingan satu orang polisi itu mewakili 1.200 masyarakat. Ya nggak sampai lah satu mulut ini ke 1.200 nggak sampai. Makanya kita panggil semua ya seluruh wali nagari, seluruh camat untuk sampaikan pesan ini. Ya pesannya itu seperti simpel saja. Boleh semangat kompetisi ini memang harus ya namanya semangat kan. Semua orang wajib kalau saya pilih dia nih harus menang lah semangatnya. Tapi setelah hasilnya ya semangat sportivitas. Siapapun dia ya kita salaman, berpelukan, kita bangun suara bersama. Pemahaman ini yang mau saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Di samping memang kehadiran kita itu ada. Di samping langkah persuasif ini, kehadiran kita itu ada. Ya, yang curang akan kita tindak tegas. Yang ada temuan melanggar kita akan tindak tegas. Cuman pemahaman persuasif ini yang harus sampai ke masyarakat. Jadi pada saat mereka pemilu itu ya udah jangan nanti baper-baperan. Ya kan kadang-kadang dia pilih ini nggak tegur sapa lagi. Terjadi seperti itu. Ya kadang-kadang saya pengalaman dulu di Ambon. Jadi gara-gara imam masjid ini nggak pilih kelompok ini lagi, itu jamaahnya nggak mau sholat lagi, ya kan parah sekali kan. Nah kurang lebih seperti itu, maksudnya baper sekali gitu kan, atau hubungannya gara-gara pak imamnya sudah nggak sejalan ini, jangan nggak diangkat jadi imam kita nggak mau lagi sholat, itu kan udah luar biasa. Tapi saya rasa di Minang ini saya yakin sekali kearifan lokal begitu tinggi, saya sangat optimis ya, apalagi kan kita punya slogan ada pesan di syarat pasti kita buah ya kan, betul-betul yang sesama Islam itu saudara semua. Saya yakin sekali ya, saya yakin sekali kalau di Minang ini kita kasih pemahaman ini insya Allah ya, dengan kehadiran kita, dengan lintas sektoral koordinasi saya dengan nanti akan saya kumpulkan yang berkepentingan, ya mudah-mudahan pesan ini, doktrin ini, pemahaman ini sampai ke masyarakat. Ya. Sebagai kita dua lembaga yang kalau Kapolres Solo itu cuma punya personel 320-an, Bawaslu Kabupaten Solo itu lebih banyak lagi Pak. Lebih berapa? 30 orang. Luar biasa. Nah kalau tadi kata Bapak satu kepala satu mulut itu harus menghadapi 1.200, kami 12.000 berarti 12.000 ya. Dan itu nggak mungkin Pak. Ya. Nah artinya kita sama-sama butuh masyarakat. Ya. Nah sinergi apa yang bisa dilakukan oleh Polres Solo dengan Bawaslu Kabupaten Solo untuk mengedukasi masyarakat bahwa peran masyarakat itu penting dalam pengawasan pemilu gitu Pak? Iya, yang langkah real yang nyata tentunya harus turun bersama nanti. Nah, pada saat kita nanti ada kegiatan-kegiatan preemptif, kita juga mau nanti dari Bawaslu itu ikut. Karena kan kita sama Bawaslu ini kalau pada saat pemilu ini ya ibaratnya
ya kayak sayap dua lah begini kan. Kalau polisinya gini-gini aja dia, ya kan. Kalau Bawaslu gini aja begini ya. Bawaslu ini memastikan bahwa pemilu ini berjalan secara jujur. Pasti ini harus nih, nggak boleh tak jujur ini. Sedangkan polisi memastikan pemilu bisa secara aman, ya kan? Ya gimana? Ya ini sudah klop lah. Ya ibaratnya ini ya seperti dua mata pisau boleh dikatakan, atau boleh dikatakan seperti pinang di belah dua. Ya memang perannya betul-betul domain sekali. Nah, jadi memang langkah realnya nanti akan kita buat kegiatan tur bersama. Nah, pada saat kita nanti kegiatan ada Polri, ada Bawaslu. Jadi nanti bukan hanya kita saja, karena memang pada saat pemilu domain yang boleh dikatakan lini sektor itu Bawaslu. Kita memastikan ini aman, tapi memastikan ini jujur, teman-teman Bawaslu. Kita percaya itu. Iya. Sebenarnya saya nggak mau menanyakan pertanyaan ini Pak, karena ini pertanyaan terakhir gitu. Karena saya tadi dari awal saya sampai tanya-tanya gitu kan sama kawan-kawan yang ada di sini, Bapak serem nggak kayak gitu kan? Ternyata enggak gitu. Tapi kok ada sampai pertanyaan terakhir aja gitu. Gimana? Nah, ini last but not least ya Pak ya. Apa pesan Bapak Kapolres kepada masyarakat Kabupaten Solo agar kita bisa bersama-sama menyukseskan pemilu yang bersih, damai, berintegritas di wilayah Kabupaten Solo? Iya, jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Solo ya, pada seluruh sana ya, warga Solo, kita harus paham bahwa pemilu adalah pesta kita bersama, pesta demokrasi. Ya, ada pesta demokrasi, silakan kita memiliki semangat kompetisi, tapi setelah itu mari kita berjabat tangan, kita bangun Solo ini secara bersama. Itu harapan saya. Baik. Pesan saya. Terima kasih Pak Agung yang sudah setahun ya Pak ya di sini ya, udah jadi udah Agung berarti ya. Jadi udah di sini. Semoga kita berharap nanti di pemilu 2029 di Kabupaten Solo ini benar-benar aman, kemudian berintegritas dan hasilnya dipercaya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Solo. Saya ingin berlama-lama sebenarnya berbicara sama Dagung ini, cuman kalau terlalu lama Gen Z ini dia malas ini nonton podcast lama-lama, itu malas biasanya. Dia singkat-singkat aja nonton saat selesai, kalau nggak di real saja mereka buka biasa. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikianlah diskusi singkat saya bersama dengan Pak Agung. Semoga sahabat Bawaslu bisa sedikit menjawab pertanyaan pertama, Kapolres Solo itu siapa, gimana orangnya. Kalau saya dulu pas ngelihat, saya tahu Pak Agung itu dari SK Gakumdu. Iya, ternyata pas ketemu nggak seseram di SK Gakumdu rupanya. Nah nanti Pak masyarakat Kabupaten Solo kalau ketemu di jalan boleh nanti disapa, boleh minta nomor WA Bapak juga nanti. Boleh. Ya kalau mau datang ke sini juga boleh Pak ya. Boleh. Nah gitu, jadi kalau kata Pak Agung jangan takut sama polisi gitu, karena polisi itu nggak cuma nangkap aja gitu ya Pak ya. Yang memastikan keamanan kita juga Pak polisi ini, seperti itu. Nah demikian sahabat Bawaslu, bincang-bincang singkat kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Solo. Terima kasih Bapak. Dah. Oke.